akibat bila seseorang dikuasai iblis, lalu orang itu kembali datang kepada simbolis atau kepada dukun untuk disembuhkan, dipulihkan usaha, pekerjaan, bisnis, dan kesehatannya. Ya, apa akibat jika seseorang yang tadinya ya datang ke dukun supaya sakitnya sembuh, supaya usahanya, bisnisnya diberkati, lalu dalam perjalanannya tidak sembuh-sembuh sakit penyakitnya, usahanya dan bisnisnya juga makin melorot, lalu dia datang lagi cari dukun kedua, ketiga, keempat. Kecenderungan ini kan Bapak Ibu ada. Ya, apa akibatnya? Yang pertama, sudah pasti orang yang datang kembali ke dukun, ya, supaya ada kesembuhan, ada pemulihan dalam kesehatan, ekonomi, usaha, karir, dan pekerjaan atau jodohnya. Itu justru dia memberikan dirinya semakin total, dikuasai, dikendalikan, diperalat oleh si iblis. Itu udah pasti. Jadi tidak makin melepaskan dia dari beban masalah dan pergumulan. Bukan, makin menambah beban persoalan dan pergumulan. Mengapa? Karena kalau pergi seseorang kembali ke dukun sama dengan artinya kembali ke simbolis kan, kembali ke iblis kan itu. Itu sama dengan kita mempersekutukan Tuhan dengan iblis, mempersatukan, mempersamakan Tuhan dengan iblis. Dan itu dilarang firman Tuhan. Dan seringkali orang ya waktu pergi ke dukun kedua, ketiga, dan keempat, mereka minta bantuan. Termasuk misalkan minta jimat lah. Ya. Untuk mengobati rasa sakitnya, untuk memulihkan usaha, pekerjaan, dan bisnisnya. Bahkan juga untuk apa? Mendapatkan jodoh, bahkan juga mendapatkan keturunan. Ya, contohnya misalkan dukun bayi, dukun pijat, dan masih banyak lagi dukun-dukun yang lain. Ini memperburuk kesehatan, memperburuk ekonomi, usaha, bisnis, pekerjaan, dan karir. Maka untuk itulah keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 3 jelas, jangan suruh menyembah kepadanya. Kepada siapa nih? Kepada dukun, bahkan kepada simbolis itu. Atau beribadah. Ya, kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu. Allah yang cemburu. Artinya apa? Allah yang tidak mau diduakan. Allah yang tidak mau dipersamakan dengan kuasa iblis. Allah yang tidak mau dikompromikan dengan pekerjaan iblis. Pasti Tuhan bilang, membalaskan kesalahan bapak. Nah ini, bapaknya yang pergi ke dukun, ke datu, juga anaknya mengalami konsekuensi. Bahkan sampai ke generasi ketiga. Ya, berarti lewat cucu kan Bapak Ibu itu. Lewat itu cucunya. Ya, bahkan sampai generasi yang keempat. Hukuman itu, konsekuensi dari kepergian orang tua kepada iblis, kepada datu atau kepada dukun, itu beresiko, berkonsekuensi sampai ke generasi ketiga dan keempat. Maka untuk itulah dalam Mika pasal 5 ayat 11 Tuhan berkata, aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu. Jadi jimat-jimat itu dihancurkan Tuhan juga. Makanya seringkali orang sudah pakai jimat A, B, C sampai X, tapi apa yang terjadi? Nggak berdampak. Nggak berkuasa itu jimat. Padahal kita sudah gelontorkan jutaan rupiah untuk sang dukun. Tapi jimat itu mati. Tidak punya dampak, tidak punya kuasa. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu. Dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Artinya apa? Para dukun. Akan tiba waktunya. Tuhan lenyapkan. Apakah hal ini sudah terjadi? Iya.
penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap dukun-dukun yang ada pada hari-hari ini. Ada salah satu cara Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk melenyapkan tukang-tukang ramal atau para dukun itu, Bapak Ibu. Jadi ini sudah terjadi hari-hari ini sebenarnya. Nah, cuman memang mati satu, tumbuh 1000 kan Bapak Ibu. Jadi maka kita harus lihat, ya Tuhan sedang bekerja kok hari ini, memperkecil ruang dan kesempatan bagi si iblis dan juga para dukun ini sebenarnya. Dengan memakai aparat keamanan atau pemerintah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya orang kalau pergi ke dukun supaya sembuh, makin sehat, makin jaya, makin sukses, justru iblis semakin total menguasai dia. Akibat memberikan kesembuhan sementara. Bahkan seringkali kesembuhan sementara itu melahirkan penyakit yang lebih. Ini harus kita pahami. Ini harus kita ajarkan kepada jemaat. Supaya mereka berhenti. Dan bertobat. Jangan pergi ke simbolis atau ke dukun. Dukun itu hanya bisa menawarkan kesembuhan semu atau kesembuhan sementara. Bukan kesembuhan total. Jangka panjang. Enggak. Jadi untuk itu seringkali orang yang pergi bolak-balik ke dukun atau ganti dukun, apa yang terjadi? Bukan makin sehat. Tapi makin kambuh, makin muncul berbagai sakit penyakit, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu sampaikan ini kepada jemaat atau orang-orang kita layani. Maka jangan sekali buka ruang dan kesempatan. Iblis masuk ke dalam hati pikiran ataupun juga kita memakai jasa dukun. Jangan. Saya sudah banyak mendengarkan kesaksian orang yang bolak-balik pergi ke dukun. Mengobati sakit penyakit yang dialami. Bukan hanya satu dukun yang didatangi. Puluhan dukun didatangi. Tapi selalu mereka katakan, Pak Pendeta, kok kenapa ya Pak Pendeta? Saya rasanya makin bertambah sakit, Pak. Tidak makin sembuh, Pak. Tadinya yang sakit itu hanya di bagian tertentu saja dari badan saya. Sekarang kok rasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya sakit. Saya bilang karena Bapak Ibu salah. Datangnya ke simbolis. Tahu Bapak Ibu, simbolis itu tidak punya kuasa total. Memberikan kesembuhan total. Tidak. Dia hanya bisa menawarkan sedikit kesembuhan. Yang notabene kesembuhan itu hanya untuk memperlebar, memperpanjang sakit penyakit Bapak Ibu. Oh begitu Pak Pendeta? Yes. Bahkan seringkali Bapak Ibu, orang yang pergi bolak-balik ke dukun atau ganti ke dukun A, B, C, dan sebagainya. Bukan hanya orang itu yang sakit, tapi juga apa? Anggota keluarganya. Tiba-tiba mengalami sakit. Tanpa diduga, tanpa terpikir dari mana asal-usulnya. Mengapa? Karena dikerjain oleh si Wolis. Saya pernah menjumpai seorang bapak yang sudah berkali-kali pergi ke dukun. Saya tanya, pertama kali bapak ke dukun, apa sakit bapak? Ya, hanya di bagian dalam aja sih Pak. Saya rasa jantung saya ini nggak normal seperti biasa. Lalu saya pergi ke dukun. Terus setelah itu apa Pak? Sembuh nggak? Enggak Pak. Bapak Ibu tahu, waktu itu saya ketemu Bapak ini dalam keadaan apa? Sudah duduk di kursi roda. Karena sudah stroke. Akhirnya dia bilang, Pak Tony saya bingung Pak. Setelah saya pergi ke beberapa dukun, akhirnya seperti ini saya Pak sekarang. Padahal awalnya saya nggak ada sakit lain-lain loh Pak. Tapi justru saya jadi nggak bisa berdiri Pak. Dan saya sudah lebih dari 5 tahun di kursi roda ini Pak. Nggak bisa ngapain.
Saya bilang, kenapa Bapak datang ke orang yang salah? Harusnya Bapak datang kepada orang yang benar. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Bahkan juga, Bapak Ibu, kalau kita menghadapi orang yang kerasukan setan, jangan bawa ke dukun. Dia akan makin ke setan. Orang itu bisa dilepaskan oleh dukun itu dari penguasaan setan yang pertama. Tapi tidak lama kemudian, ya, setan yang kedua juga akan menguasai dan memperalat orang itu. Dalam hal ini juga pernah saya menegur seorang keluarga juga, sebuah keluarga. Sama kasusnya. Karena anaknya sering kerasukan, dibawa ke dukun. Lalu kerasukan lagi, bawa lagi ke dukun. Saya bilang, kalau begini caranya Bapak Ibu, anak ibu tidak akan pernah sembuh-sembuh, saya bilang. Anak ibu akan terus diperbudak dan diperalat oleh iblis, saya bilang. Lewat dukun-dukun itu. Jadi gimana Pak? Ke Tuhan. Caranya gimana? Pakai hamba Tuhan, saya bilang. Supaya dia diinjili, supaya dia didoakan, saya bilang. Oh gitu ya Pak Pendeta? Ya iya. Akhirnya saya buat janji pertemuan supaya minggu depannya Bapak Ibu ini bawa anaknya ketemu saya. Lalu kita ketemu. Lalu cerita, ini Pak anak saya seringkali kesurupan. Oke, mulai hari ini berhenti ya. Jangan bawa ke setan, ke iblis, saya bilang. Bawa ke Tuhan. Dan hari ini kita akan mulai menyerahkan anak Bapak Ibu ini kepada Tuhan. Untuk dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan. Supaya dia tidak lagi dikuasai, diperbudak oleh si iblis itu sudah. Dan sekalian Bapak Ibu. Karena saya nggak yakin juga Bapak mamanya sudah bertobat. Jadi sekalian satu paket. Orang tuanya, kedua orang tuanya, anak-anaknya saya injili dua-duanya. Bertiga mereka. Akhirnya sejak dari situ, dan selanjutnya anak ini tidak pernah lagi kerasukan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, iblis tidak pernah memberikan kesembuhan total. Enggak. Dia hanya berikan kesembuhan sementara, itu pun motifnya untuk memperluas ruang, menambahkan sakit penyakit bagi orang yang bersama. Bahkan bisa membawa dampak kepada keluarga. Nah, dampak yang ketiga, ditipu habis-habisan secara material. Secara material. Banyak kasus penipuan yang terjadi kita lihat sejak dari dulu sampai hari-hari ini. Gara-gara kerjanya si Boris lewat para dukun itu kan Bapak Ibu. Mereka membodoh-bodohi banyak orang. Mereka berjanji bisa menggandakan 1 rupiah menjadi 1 M. 1 miliar menjadi 100 triliun. Ini yang sering terjadi hari-hari ini kan Bapak Ibu. Dengan janji apa? Penggandaan uang. Kalau kita pakai akal sehat kita, kalau memang dukun itu bisa menggandakan uang, kenapa bukan uangnya sendiri aja dulu yang digandakan? Kenapa dia harus repot dan sibuk-sibuk menggandakan uang orang? Kan dia punya uang minimal 100 rupiah, 500 rupiah. Itu digandakan menjadi 500 ribu. Yang 5.000 menjadi 500 juta. Yang 100 ribu menjadi berapa? 1 M. Kan gampang. Secara rasio. Cuma persoalannya, masih banyak orang di Indonesia ini Bapak Ibu. Gampang sekali dibodoh-bodohin. Dan cilakanya orang Kristen juga ikut serta-merta di situ. Nah, saya kira ini Bapak Ibu harus juga kita sentuh di dalam khotbah kita di gereja ya. Harus kita sentuh hal-hal yang seperti ini. Artinya fenomena yang terjadi di sekitar kita hari ini harus kita jadikan menjadi
penjelasan tambahan di dalam khotbah dan pengajaran kita kepada jemaat. Supaya jemaat kita tidak ikut-ikutan terjerembab di dalam dunia okultisme itu, Bapak Ibu. Maka Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Artinya, para dukun itu adalah para pendusta. Dan bahkan, bukan hanya para pendusta, tapi mereka itu juga adalah pembunuh manusia. Karena yang bekerja dalam diri mereka tidak lain tidak bukan adalah simbolis itu sendiri. Dan tidak ada yang benar yang berasal dari dukun atau simbolis. Tidak ada. Tapi ketidakbenaran. Ya, walaupun kelihatan sesaat Bapak Ibu ada hasil. Ya, tapi itu bukan kebenaran. Karena prosesnya tidak memakai proses Tuhan. Ya. Nah, intinya akibat kalau orang kembali lagi ke dukun, kembali lagi ke simbolis untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan ekonomi usaha bisnis, pelecehan secara rohani, dan sudah pasti pelecehan secara seksual. Karena ini nyata sekali kita lihat Bapak Ibu, banyak korban-korban yang datang untuk mencari kesembuhan awalnya kepada dukun, atau mau mencari jodoh kepada dukun. Ujungnya apa? Dilecehkan kan Bapak Ibu? Secara seksual. Sehingga orang itu menjadi korban. Bahkan trauma serta ketakutan. Bahkan banyak di antara mereka hancur masa depannya. Karena pasiennya sudah disetubuhi. Contohnya, korban dimandikan dengan kembang. Ya, tapi itu hanya siasat saja. Sebagai jalan untuk menyetubuhi korbannya. Alasannya kenapa si korban ini, si pasien ini dimandikan dengan kembang untuk melepaskan atau membersihkan kuasa kegelapan yang menghinggapi dirinya. Padahal kuasa kegelapan itu adalah sang dukun itu sendiri. Itu kan terjadi Bapak Ibu. Maka Galatia pasal 5, 19-21 mengingatkan kita tentang fenomena perbuatan daging telah nyata, kecemaran hawa nafsu, perjinahan, keserakahan, penipuan. Kan sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, cuman yang jadi persoalan orang Kristen tidak ingat kembali ayat ini, tidak percaya dengan ayat ini. Yang hanya dipikirkan gimana saya cepat sembuh, pulih, sehat, atau cepat dapat jodoh, atau cepat dapat kekayaan. Tapi dirinya sendiri jadi korban juga akhirnya. Contoh yang berikutnya adalah menfitnah saudara sendiri. Bagi yang merasa sakit tiba-tiba, Bapak Ibu, sakit bukan karena misalkan baru kena hujan, bukan, atau baru misalkan dia kecelakaan, enggak. Tiba-tiba saja ada rasa sakit di dalam bagian-bagian tubuhnya. Lalu dia pergi ke dukun. Biasanya kan dukun bertanya, ya kalian berapa bersaudara? Siapa tetanggamu kiri kanan muka belakang? Kan gitu kan Bapak Ibu. Tujuan pertanyaan itu menggiring si pasien ya untuk sampai pada kesimpulan, oh penyebab sakit penyakitmu ini adalah saudaramu, abangmu, kakakmu, anakmu. Jadi begitunya terjadi. Padahal sebenarnya itulah kebohongan. Berita hoax itu. Tapi seringkali dukun katakan, oh rupanya ada salah satu dari anggota keluarga kalian gak suka dengan kamu karena kamu lebih sukses, lebih berhasil, maka dia kirim sakit penyakit. Begitu Bapak Ibu. Itu pola-polanya dukun. Kalau di dalam usaha, ya dalam bisnis sama juga. Rupanya kolegamu
Gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak suka dengan bisnismu makin berhasil. Tapi nanti akan saya jelaskan dalam bagian itu nanti. Ada bagian khusus tentang itu. Tapi dalam hal ini, seringkali dukun itu mengadu domba kita. Sesama saudara sendiri. Dengan menyebar berita hoax, Bapak Ibu. Menurut saudara kita sendiri menjadi sumber penyakit. Ya, yang datang kepada kita. Sehingga apa? Terjadi konflik, permusuhan di antara kakak beradik. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Bukan hanya di pedesaan. Di kota besar seperti ini pun terjadi kok. Sehingga ya yang bersaudara baku hantam. Bahkan itu sampai didoktrinkan kepada anak cucu. Sehingga anak cucunya berantem terus. Gak pernah bisa akur dengan ya saudaranya yang lain. Inilah pekerjaan iblis. Ya, maka Yakobus pasal 4 ayat 11 mengingatkan kita juga supaya tidak mudah kita diadu domba, diperalat, diprovokasi oleh iblis. Yakobus 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya akan menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Artinya jangan mudah kita diadu domba untuk menghakimi, mempersalahkan sanak famili saudara kita. Hanya karena percaya total apa kata dukun. Jangan. Jangan Bapak. Ya, ini dampak yang terjadi bagi seseorang yang selalu bolak-balik pergi ke dukun. Dampak yang berikutnya, perginya seseorang itu terhadap dukun. Ya, mungkin dalam konteks ini karena usahanya, bisnisnya mulai seret nih. Kehadiran kita, kepergian kita untuk pergi ke dukun kedua, ketiga, keempat. Ketahuilah Bapak Ibu. Dukun itu akan mengadu domba kita dengan teman kita dan bahkan juga dengan kolega bisnis kita. Saya sudah katakan tadi, seringkali ditanya, ada enggak tetangga kiri kanan muka belakang Bapak Ibu yang juga punya usaha? Oh ya ada. Begitu Bapak Ibu ya. Padahal usaha kita dengan usaha tetangga kita beda kan gitu ya. Kita misalkan usahanya jualan baju, tetangga kita jualan makanan kan gitu ya. Itu juga bisa diperalat oleh dukun juga tuh. Oh, pantasan nggak laku jualan bajumu. Karena kenapa? Di sebelahmu ada jualan juga, nggak nyambung. Padahal yang di sebelah kita itu jualan makanan kan. Pekerjaan dari iblis. Bahkan kalaupun kenyataannya, misalkan kompetitor kita itu, tetangga kita itu, jualannya sama, sang dukun bisa juga langsung bisa memperalat itu. Apa? Oh, pasti usahamu, bisnismu itu dihambat oleh teman-temanmu yang di sebelah kiri dan kanan. Apalagi usaha kalian kan sama jenisnya, gitu tuh. Tahukah Bapak Ibu, itu hanyalah tebak-tebakan omong kosong itu. Tidak ada dasarnya. Bahkan bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai pengusaha, kalaupun itu ada dilakukan oleh orang di sebelah kiri dan kanan kita, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, itu tidak berdampak. Dalam dunia pekerjaan kan ini juga terjadi Bapak. Tiba-tiba posisi kita tidak naik-naik. Yang naik itu posisi orang yang di bawah kita. Lalu kita pergi ke dukun. Dukun juga sama. Oh, itu mantan anak buahmu. Ya, memakai kuasa kegelapan itu. Sehingga dia yang lebih didukung, direkomendasikan. Diangkat jadi atasan. Dan sekarang kamu kan di bawahnya. Nah, gitu tuh Bapak Ibu. Kerjanya simbolis kan gitu. Maka kita mintalah kekuatan, kita mintalah jimat. Supaya apa? Supaya posisi kita juga bisa diangkat lebih tinggi. Oh, udah. Sama aja. Kita kembali jatuh di lubang yang lebih dalam.
Maka dengan demikian Bapak Ibu jangan percaya dengan berita hoax alias omong kosong itu. Karena berbahaya untuk diri kita, keluarga kita, usaha, dan pekerjaan kita. Keluaran pasal 23 mengingatkan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, jadi larangan untuk membuat dan bahkan menyebarkan berita hoax itu sudah dikatakan, sudah diingatkan oleh Alkitab ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Maka kita orang Kristen jangan membuat, menyebarkan berita hoax ya, jangan Bapak Ibu. Alkitab sudah ingatkan itu sebelum muncul istilah berita hoax. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan juga engkau turut-turut. Kebanyakan orang melakukan kejahatan, artinya ikut serta-merta menyebarkan berita bohong, melakukan kejahatan. Dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Bapak Ibu, saya jadi ingat. Seringkali orang Kristen, ya, waktu dia pergi ke dukun, lalu dukun ini bisa memberikan kesembuhan atas penyakit yang dia alami. Lalu dia promosi ke sanak famili, saudara, dan teman-temannya. Pergi ke dukun yang sana ya. Karena buktinya hasilnya ada loh. Sakitku sembuh. Lah iyalah, baru cuma 1 hari, baru cuma 1 bulan, baru cuma 1 tahun. Itu pun tidak boleh kita lakukan. Karena kenapa? Kita membawa, kita mengajak orang itu apa? Hidup di dalam kebohongan, hidup dalam kuasa dan pengendalian dari si iblis itu sendiri. Itu nggak boleh. Dampak yang berikutnya, dampak akibat yang diakibatkan oleh orang yang kembali ke dukun, kembali ke iblis untuk minta kesembuhan dan pemulihan ekonomi usaha bisnis. Iblis pasti membunuh total manusia itu sendiri. Waktu datang kembali kepada dukun berarti manusia membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk dihabisi, untuk dihancurkan oleh iblis itu sendiri. Sehingga seringkali orang yang sudah membuka diri terhadap iblis, maka si iblis itu akan terus menguasai, memperalat, memperbudak dia supaya tetap manusia itu bergantung, berhutang, dan bahkan tidak bisa lekang dan lepas daripada si iblis itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pergi ke dukun. Justru kita menjerat leher kita sendiri. Apalagi saya katakan tadi Bapak Ibu bukan hanya 1 dukun. 2, 3, 4. Maka kita harus ladeni 4 ini. Kita harus selalu setor upeti tiap bulan. Ya, kalau enggak, mulai dikerjain kita. Kalau agak kelupaan kita untuk kasih upeti ke dukun yang pertama, dia akan ngerjain kita dengan apa? Kirim penyakit. Kalau udah kelupaan kita dengan mendatangi, memberikan upeti kepada dukun yang kedua, sama saja, dia akan mengirim sakit penyakit. Sehingga kita dibuat menjadi ketergantungan. Dan kalau itu terus-menerus, apa yang terjadi? Kehancuran. Bahkan kita melihat hari-hari ini, pembunuhan total banyak dilakukan iblis lewat para dukun. Saya sebut aja contohnya dukun Ahmad Suraji yang membunuh 42 pasiennya di Banjarnegara. Dan berita ini, dukun ini sekarang dinobatkan menjadi dukun tersadis yang pernah ada di Republik ini karena jumlah korbannya paling banyak dari sekian banyak korban-korban yang lain. 42 pasiennya. Kasusnya ini adalah kasus penggandaan uang. Artinya Bapak Ibu, awalnya mau supaya uang dia makin bertambah kaya raya. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Nyawanya pun total habis disikat. Bahkan kita lihat Bapak Ibu ya dalam berita-berita ya, suami istri dibunuh, dikubur. Tidak manusiawi. Persis seperti menguburkan binatang.
Iblis membunuh total manusia. Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata